Pemirsa, puluhan warga Kelurahan Mayangan jemput paksa jenazah pasien COVID-19 di RSUD Dr. Muhammad Saleh Probolinggo. Banyaknya massa membuat polisi kewalahan dan tak mampu menahan aksi warga. Dengan membawa gerobak sayur, puluhan warga Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, Jawa Timur menjemput paksa jenazah keluarga mereka. Aksi nekat ini mereka lakukan karena keluarga menolak jenazah dimakamkan dengan protokol COVID-19. Keluarga berdalih pasien meninggal akibat sakit jantung dengan hasil swab antigen non-reaktif. Namun pihak rumah sakit menjelaskan hasil rekam medis paru-paru pasien menunjukkan gejala COVID-19. Untuk menghindari hal yang tidak diinginkan selama swab PCR belum keluar, pemakaman sebaiknya dilakukan dengan protokol COVID-19. Itu salah paham. Salah paham ya. Karena dari hasil antigennya itu kok negatif. Oh gitu. Cuman suspeknya dia mengarah pada kontra. Nah, tadi mencegah banyak orang. Banyak massa membuat aparat yang bertugas tidak berkutik dan hanya bisa pasrah membiarkan jenazah dibawa pulang. Selanjutnya, Satgas Covid setempat akan melakukan mediasi dan penyemprotan disinfektan di rumah warga untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Panglima TNI, Kapolri, Menkes, dan Kepala BNPB mengunjungi Kompleks Kepatihan Yogyakarta untuk bertemu dengan Gubernur DKI Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedatangan rombongan ini untuk membahas strategi penanganan COVID-19 di wilayah DIY. Tiba di Kompleks Kepatihan, rombongan tim penanganan COVID-19 langsung bertemu Sri Sultan Hamengkubuwono X. Usai rapat tertutup selama 1 jam, seluruh pihak sepakat untuk memperkuat protokol kesehatan dan meningkatkan jumlah vaksinasi. Pemprov DIY serta TNI dan Polri juga akan menyalurkan paket bantuan bagi warga yang terdampak. Saat ini di Yogyakarta masih terdapat 55 wilayah yang masuk dalam zona merah. Beberapa wilayah itu mencapai angka 94%, namun ada satu wilayah yang angkanya masih di bawah 80%. Tentunya ini juga menjadi tantangan khususnya bagi masyarakat Jogja, karena memang salah satu kunci agar laju pertumbuhan COVID itu bisa diatasi atau ditegah adalah bagaimana menggunakan atau melaksanakan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Ini yang berita besok ini juga bisa mendorong membangun tumbuhnya kesadaran masyarakat lebih baik untuk bisa mengikuti apa yang kita harapkan, baik itu memakai masker, cuci tangan, dan sebagainya, yang sudah semuanya mendengar dan mengetahui itu. Pemirsa, kasus harian COVID-19 di Indonesia menurun, sementara pasien yang sembuh terus meningkat. Hari ini 29.264 pasien sembuh, meningkat 1.361 dari kemarin. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat ada 44.721 kasus baru, menurun sekitar 7.200 kasus dari jumlah kemarin, sehingga total sudah 2.877.476 kasus terkonfirmasi.
Sementara penambahan pasien yang sembuh membuat total 2.261.658 orang yang telah pulih dari COVID-19. Namun penambahan angka kematian akibat COVID-19 masih tinggi, yaitu 1.093 orang, sehingga total sudah 73.582 orang yang meninggal dunia. Pemirsa, Menparekraf Sandiaga Uno membuka kegiatan bimbingan teknis dan workshop online Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 Zona B secara virtual di Jakarta. Pembukaan acara ini juga dihadiri sejumlah gubernur, kepala dinas pariwisata dari sejumlah provinsi dan kabupaten kota di Indonesia dan kepala desa peserta ADWI 2021. Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021 yang dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif akan menjadi ajang prestisius bagi pengelola desa wisata yang sudah mendaftarkan keikutsertaannya. Tidak hanya untuk mendapatkan penghargaan dan hadiah, ajang ini akan menjadi media promosi paling efektif untuk menarik kunjungan wisatawan. Kriteria penilaian pun telah disesuaikan dengan standar organisasi pariwisata dunia yang berada di bawah naungan PBB atau UNWTO. Penilaian Anugerah Desa Wisata 2021 ini didasarkan atas 4 pilar pengembangan pariwisata berkelanjutan yang juga sudah diamanatkan oleh UNWTO, yaitu pilar tata kelola, ekonomi lokal, sosial budaya, dan tentunya pelestarian lingkungan. Zona wilayah B ini betul-betul merupakan zona yang kaya akan potensi. Saya melihat bahwa di sini dalam zona wilayah B adalah kandidat-kandidat kuat untuk menjadi pemenang daripada Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Kemenparekraf membagi ajang perlombaan ADWI 2021 ini menjadi 3 zona atau wilayah. Untuk zona B ini akan meliputi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Papua dengan jumlah total 383 desa wisata. Dari Jakarta, Lisa Oktaviani, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran melanda lokasi tambang minyak tradisional di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur siang tadi. Kebakaran disebabkan sulingan minyak yang menetes di api pembakaran. Kobaran api dan asap hitam muncul dari sebuah sumur tambang minyak tradisional di Desa Hargomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Kebakaran bermula dari minyak sulingan yang menetes di api pembakaran. Api baru bisa dipadamkan usai 2 mobil pemadam dan 5 petugas dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Warga Teluk Gong, Jakarta Utara mengais puing-puing rumahnya yang terbakar kemarin sore. Ratusan keluarga terpaksa mengungsi di musola. Warga RW 12 Teluk Gong yang menjadi korban kebakaran kembali ke rumahnya yang telah menjadi reruntuhan akibat kebakaran. Mereka mencari barang-barang yang selamat dari amukan api. Hancurnya rumah akibat kebakaran membuat 240 keluarga terpaksa mengungsi. Ada 2 lokasi pengungsian utama, yaitu di Musola Al-Hikmah yang berada di tengah kompleks kebakaran dan kantor Kelurahan Pejagalan. Bantuan makanan dan kebutuhan pokok disediakan Dinas Sosial DKI Jakarta. Warga berharap adanya bantuan dana untuk mereka membangun rumah kembali. Sebelumnya, kebakaran terjadi kemarin sore. 9 mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk padamkan kobaran api yang melahap puluhan rumah di Jalan Lindung, Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara. Api cepat membesar karena bangunan semi permanen terbuat dari material yang mudah terbakar. Butuh waktu lebih dari 1 jam hingga api bisa dipadamkan petugas.
Setidaknya lebih dari 30 bangunan yang terdiri dari ratusan kontrakan dan kios pasar ludes. Penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki. Pemirsa, tetap lindungi keluarga dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 makin meningkat. Memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan di air mengalir. Bukan begitu, Stefani? Ya, benar sekali Syafa dan pemirsa, jangan lupa juga untuk mendukung vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, saya Stefani Patricia. Dan saya Syafa Ati Suryo, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.